Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku sehat anak usia dini. Mari kita simak bersama. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari perilaku sehat. Ya. Kemudian yang kedua, pengertian health habits atau kebiasaan hidup sehat. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk hidup sehat. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas contoh-contoh perilaku sehat khususnya untuk anak usia dini, ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari definisi perilaku sehat. Untuk perilaku sehat di sini merupakan perilaku yang berkaitan dengan kesehatan, ya, dan merupakan faktor yang menentukan ya terjadinya suatu gangguan atau kondisi sakit maupun kondisi sehat, ya, yang dialami oleh seorang anak, ya. Nah, untuk perilaku sehat adalah perilaku individu untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan individu yang bersangkutan, ya. Kemudian pengertian dari health habits atau kebiasaan hidup sehat di sini adalah perilaku ya yang dibangun atau dibentuk dan dimunculkan secara otomatis oleh individu. Nah, dalam hal ini, untuk anak usia dini, health habits itu dibentuk oleh peran keluarga, terutama oleh orang tua. Nah, untuk kebiasaan hidup sehat merupakan pencegahan dini yang menanamkan perilaku sehat dan mengubah perilaku atau kebiasaan buruk terkait kesehatan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk hidup sehat. Ya, yang pertama itu faktor usia. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang dianut oleh keluarga. Yang ketiga, pengaruh sosial, dan yang keempat, gejala-gejala sakit yang dialami. Nah, yang kelima, akses pelayanan kesehatan. Yang keenam, yang terakhir adalah faktor kognitif dari orang tua. Adapun beberapa perilaku sehat untuk anak usia dini ya, contohnya yang pertama adalah tidurnya cukup, kedua sarapan setiap pagi, ketiga olahraga rutin dan teratur, kemudian yang keempat mengkonsumsi camilan sehat, yang kelima berat badannya normal. Nah, untuk tidur cukup di sini ya kita tahu bahwa tidur ini merupakan bagian yang penting dari rutinitas setiap orang. Ya, dan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan ya dari yang namanya pola hidup sehat. Bahwa ketika tidur ya tubuh itu akan memproduksi yang namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan, ya. Di mana ya puncak untuk produksi growth hormone di sini pada jam 11 sampai jam 2 malam, ya. Pada saat kondisi tidur nyenyak, catatannya adalah tidurnya nyenyak, ya. Nah, hormon ini dibuat di kelenjar hipofisis. Karena itu, ya, cukup tidur itu memungkinkan pertumbuhan yang optimal ya pada anak. Salah satunya berpengaruh pada pertumbuhan tinggi badan. Kemudian berapa lama sih waktu tidur ideal untuk anak? Ya, bahwa setiap anak itu memerlukan waktu istirahat yang berbeda ya. Jadi tergantung dari usianya ya. Seiring bertambahnya usia anak ya, waktu tidur itu akan semakin berkurang ya. Nah, menurut American Academy of Pediatrics di sini merekomendasikan waktu tidur untuk anak. Ya, nah untuk bayi yang kurang dari 1 tahun itu lamanya 12 sampai 16 jam. Nah untuk anak usia 1 sampai 2 jam itu sekitar 11 sampai 14 jam, masih lama ya. Kemudian untuk anak usia 3 sampai 5 tahun itu 10 sampai 13 jam, sudah mulai berkurang. Nah untuk anak usia 6 sampai 12 tahun itu 9 sampai 12 jam. Nah, untuk total lama waktu tidur di atas itu bisa dipenuhi dari tidur malam dan tidur siang.
Ya, misalkan ya tadi untuk contoh yang anak usia 3 sampai 5 tahun, lama tidurnya kan 10 sampai 13 jam. Maka bisa tidur siangnya 2 sampai 3 jam, kemudian untuk tidur malamnya 8 sampai 10 jam. Nah, untuk waktu tidur siang ideal itu sekitar 2 sampai 3 jam. Oke. Kemudian pentingnya tidur malam. Ya, menurut penelitian bahwa pentingnya tidur malam itu yang pertama bisa meningkatkan performa belajar di sekolah, ya. Baik itu perilaku anak di sekolah, kemudian daya ingat dan kemampuan belajar yang lebih baik. Nah, yang kedua, status kesehatan yang lebih baik. Ya, karena apa? Ya, dengan tidur malam yang cukup itu bisa mencegah berbagai macam penyakit yang seringnya disebabkan karena virus. Ya, biasanya kalau kurang tidur gampang terkena flu. Kenapa? Kok bisa? Ya, karena virus itu kan sebenarnya ada di mana-mana di sekitar kita. Ya, dan virus itu akan lebih mudah menulari anak-anak yang pada saat itu imunitasnya sedang turun, ya, yang dikarenakan bisa karena salah satu faktor penyebabnya adalah kurang tidur atau tidur yang tidak cukup. Ya, paham ya sampai di sini ya. Kemudian kita tahu bahwa kurang tidur itu juga bisa mengarah kepada masalah-masalah kesehatan, ya, seperti obesitas, kemudian gangguan emosi dan mental, dan biasanya anak akan lebih hiperaktif. Kemudian sarapan setiap pagi, bahwa sarapan yang baik adalah sebelum jam 9 karena 1 jam sebelum aktivitas dimulai itu kadar gula darah dalam tubuh itu mulai menurun. Nah, untuk mencegah hal tersebut ya diperlukan nutrisi yang diperoleh pada sarapan pagi. Makanya sarapannya sebelum jam 9 sebelum beraktivitas. Ya, sarapan pagi itu kan sebagai sumber energi, ya, stamina dan kekuatan agar otak itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, ingat bahwa tidak hanya tepat waktu saja makannya ya, tetapi juga harus memperhatikan yang namanya jenis asupan makanannya, kemudian komposisinya, serta yang terpenting adalah kebersihannya. Nah, kemudian olahraga rutin dan teratur ya. Anak-anak itu juga membutuhkan berbagai jenis olahraga untuk tetap sehat. Ya, olahraga yang dilakukan itu minimal 3 kali dalam seminggu dengan durasi kurang lebih 60 menit, ya, 45 sampai 60 menit setiap kegiatan. Ada beberapa kegiatan olahraga yang bisa dilakukan oleh anak usia dini, yaitu aerobik, ya, kemudian penguatan otot, kemudian latihan atletik. Nah, yang pertama untuk aktivitas aerobik atau jenis olahraga yang membuat jantung dan paru-paru itu memompa. Ya, itu contohnya seperti jalan-jalan, ya, jalan-jalan pada pagi hari, kemudian berlari, berjalan pada saat berangkat sekolah, berenang atau melakukan tarian-tarian yang berirama cepat. Ya, kemudian yang kedua penguatan otot. Anak ini dapat melakukan aktivitas yang menggunakan berat badan sebagai tumpuannya. Ya, misalkan senam juga bisa. Kemudian bermain tarik tambang. Kemudian bisa naik pohon, memanjat pohon ya, bahwa ingat kalau di sini tetap harus ada pengawasan yang benar ya tentunya. Kemudian yang ketiga latihan atletik ya, bisa dengan melompat-lompat ya, berlari ya, karena itu akan membantu tulang menjadi kuat. Kemudian selanjutnya membahas tentang camilan atau makanan sehat. Nah, pada anak usia dini, makanan kecil itu sama pentingnya dengan makanan pokok dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ya. Nutrisi anak ya selama sehari. Bahwa makanan kecil yang bergizi itu contohnya tidak perlu harus mahal ya, misalkan roti isi yang ada sayurnya, ada dagingnya, kemudian buah-buahan, rebus-rebusan kacang, ya, singkong, bubur kacang hijau, kacang merah, kemudian susu kedelai dan masih banyak lagi, ya. Jadi kita harus bisa menyiapkan camilan yang sehat di rumah, ya. Kemudian
dikatakan berat badan normal itu jika berat badan menurut tinggi badan itu di ambang batas Z-score ya, nilainya min 2 SD sampai dengan positif 1 SD. Jika ambang batas Z-score-nya itu lebih dari positif 3 SD, itu masuk dalam kategori obesitas. Oke, itu saja materi dari saya untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.